Salam jumpa, tetap semangat anak-anak yang terkasih, dan salam sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bab 1, yaitu orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Bab 1 ini terdiri dari beberapa tema, tetapi untuk kali ini kita akan mempelajari tema yang pertama, yaitu Allah adalah sumber keselamatan sejati. Anak-anak yang terkasih, keselamatan ini menjadi dambaan hidup setiap orang. Setiap manusia selalu menginginkan selamat dalam hidupnya. Selalu ingin memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Apa yang dimaksud dengan selamat? Selamat berarti terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, atau terhindar dari bencana, tidak kurang suatu apa, tidak mendapat gangguan, tidak mendapat kerusakan, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan itu? Untuk memperoleh keselamatan dalam hidupnya, maka manusia akan berusaha dengan berbagai macam cara. Barangkali kalian pernah mendengar beberapa pandangan berikut ini. Yang pertama, harta kekayaan. Anak-anak yang terkasih, bagi penganut paham materialisme, kekayaan atau barang-barang duniawi ini dianggap bisa memberikan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Mereka akan berusaha dengan berbagai macam cara, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan menghalalkan berbagai macam cara untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena mereka punya keyakinan bahwa dengan hidup berkelimpangan harta, mereka bisa terjamin kehidupannya. Yang berikutnya, benda atau kalimat yang memiliki daya magis. Di zaman modern ini, masih kita jumpai sebagian dari anggota masyarakat yang menyandarkan keselamatan hidupnya pada benda-benda atau kalimat yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Mereka menyandarkan keselamatan hidupnya pada benda-benda seperti jimat, pusaka, mantra, aji-aji, dan benda-benda lain yang dianggap keramat. Mereka menghormati benda atau mantra yang dianggap memiliki kekuatan gaib tersebut dengan harapan bahwa benda-benda itu bisa memberikan jaminan keselamatan dalam hidup mereka. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan dan kedokteran, dapat memperpanjang hidup manusia dan menekan angka kematian.
sehingga mereka memiliki keyakinan dan mendewakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Seakan-akan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memberikan keselamatan. Mereka lupa bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehebat apapun tidak bisa menghentikan peristiwa kematian itu sendiri. Maka yang menjadi pertanyaan, benarkah semua itu bisa menjadi sumber keselamatan sejati? Anak-anakku yang terkasih, benda-benda atau kalimat tertentu atau harta kekayaan atau ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan bisa menghentikan peristiwa kematian. Keselamatan bisa diperoleh dari mana saja, dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah. Maka marilah kita bersama-sama memperhatikan beberapa kutipan berikut ini. Kitab Yesaya bab 43 ayat 11 menyatakan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Masih dalam kitab Yesaya bab 45 ayat 21 ditekankan, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dinyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak-anakku yang terkasih, Bapak tandaskan sekali lagi, keselamatan bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah. Orang beriman percaya bahwa keselamatan yang didasarkan pada kekuatan-kekuatan tadi bersifat semu, tidak sempurna. Allah lah yang punya kuasa atas hidup dan mati seseorang. Kuasa ini tidak pernah bisa diintervensi oleh manusia. Maka bagi orang beriman, sumber keselamatan sejati adalah Allah. Dialah Alfa dan Omega. Allah adalah asal hidup manusia dan sekaligus tujuan maupun akhir perjalanan hidup manusia. Nah, tindakan Allah yang menyelamatkan ini sudah dirasakan manusia sejak zaman dahulu kala. Dalam hidupnya manusia tidak hanya mengetahui, melainkan merasakan dan percaya, bahkan mengakui Allah sebagai penyelamat. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Mazmur 68 ayat 21. Kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan ini menumbuhkan sikap untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah.
manusia sampai pada keputusan dalam dirinya bahwa Allah senantiasa yang menopang setiap peziarahan hidup manusia, sekaligus menjadi akhir dari peziarahan hidup manusia di dunia ini. Maka anak-anak yang terkasih, kesadaran ini, kesadaran akan Allah sebagai sumber keselamatan sejati, hendaknya juga mendorong kita bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup kita sehari-hari, dengan cara kita bisa menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk membantu mereka yang kekurangan, membantu teman dalam kesulitan, dalam belajar, menjenguk dan mendoakan teman yang sedang sakit, membesarkan hati mereka yang lemah karena penderitaan, menjadi sahabat bagi mereka yang disingkirkan. Apa yang kita lakukan ini bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi sesama.